pada siap belum nih untuk ikut ibadah? Pastinya sudah pada siap ya. Selain siap pakaian rapi, siap diri kita juga harus mempersiapkan apa? Iya betul, kita harus siapkan hati yang besar sekali untuk masuk dalam ibadah kita pagi ini. Apa tadi? Siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Oke deh, kita mulai ya. Kita doa ya, adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami kembali ke tempat ini untuk ibadah. Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami juga mau siapkan hati kami agar sungguh-sungguh masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sayang Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik katakan amin. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Shalom Kak Cici. Shalom Kak Heni. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semua. Kak Cici udah siap? Sudah dong. Adik-adik udah siap? Sudah. Coba kalau udah siap semuanya bangkit berdiri. Are you ready kids? Yeah. Are you ready kids? Yes. 1, 2, 3, 4. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Are you ready? Ready Kak? Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku.
Pasti ada dong, Kak. Iya. Kak Cincin suka gelap atau terang? Kak Cincin sukanya terang dong, Kak. Wah, Kakak Heni juga sukanya terang. Adik-adik suka gelap atau terang? Pasti adik-adik suka terang, Kak. Betul. Siapa di sini yang mau jadi terangnya Tuhan Yesus? Saya. Aleluya. Yuk, kalau mau kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. I am shining star, I am shining bright. I will show the whole world my Jesus Christ is live. I am shining star, let the world see our life forever. Jesus, I will shine for you. I am not afraid to die, 'cause I have Jesus by my side. I am not afraid to die, because Jesus be my life. Even if the world is full with the darkness, I will shining bright with you. Even if the world is full with the darkness, I will shining bright with you. I am shining star, I am shining bright. I will show the whole world my Jesus Christ is live. I am shining star, let the world see our life forever. Jesus, I will shine for you. I am shining star, I am shining bright. I will show the whole world my Jesus Christ is live. I am shining star, let the world see our life forever. Jesus, I will shine for you. Jesus, I will shine for you. Jesus, I will shine for you. Yeay! Semua adik-adik di rumah pasti mau jadi terang ya, Kak ya? Mau dong. Mau dong. Oke, tadi kita udah nari buat Tuhan Yesus. Kita udah gerak-gerak, udah semangat. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Oke, habis ini kakak mau ajak adik-adik buat kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Tapi kali ini sikapnya harus lebih baik lagi ya dari yang tadi ya. Oke, sikapnya gimana? Lipat tangannya. Oke, kita mau fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sikapnya yang baik. Kita mau sama-sama belajar lagu ini bareng-bareng ya. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name.
hari ini aku akan berdoa kepada bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia bisa dipulihkan dari virus corona dan juga semoga bangsa Indonesia bisa selalu dilindungi dari virus corona. Juga semoga Bapak Presiden kami bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Berkati pada Bapak Presiden kami dan Bapak dan wakilnya dan menteri-menterinya, semoga mereka bisa selalu sehat dan kuat. Berkati kepada Opa Himawan dan Opa Niko, semoga mereka bisa selalu sehat dan kuat juga. Berkati pada kakak-kakak Jitu Kids dan anak teman-teman Jitu Kids dan orang tuanya, semoga mereka bisa selalu sehat dan juga semoga mereka bisa selalu kuat dan bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ya adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat satu kali lagi kesempatan Tuhan Kau boleh berikan kepada kami ya Bapa. Biar Tuhan setiap pujian kami, setiap nyanyian kami itu bisa diterima Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu
Tuhan, Kau yang ajar kami, Engkau yang berikan kami telinga, Kau berikan kami hati Tuhan untuk mau diajar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang percaya dan siap katakan, amin. Wah ini bagus banget nih. Hai Hen, Hai. kamu mau kemana? Mau ke kelas? Sama. Ya udah yuk. Tapi lihat deh bentar. Kenapa? Ih ini bagus banget gak sih? Lagi beli tas? diskon. Ih kemarin kan kamu habis beli tas Hen. Ih tapi ini tuh lagi diskon. Ini bagus banget, warna hitam atau warna putih ya. Sayang tahu Hen uangnya. Kamu kan belum butuh-butuh banget. Tapi kalau aku nggak beli nanti diskonnya keburu habis. Terus aku nggak dapet deh tasnya. Oh iya tadi aku ketemu Bu Wendy. Katanya kamu suruh ke ruangannya. Kamu ke ruangannya dulu deh mendingan. Nanti kita ketemu di kelas. Perasaan aku nggak ngapa-ngapain deh. Coba dulu deh Ya udah deh. ruangannya. Ya udah. Nanti aku ke kelas nyusul ya. Oke, dadah Henny. Tak tak. Ya silakan masuk. Misi Bu. Henny, Silakan duduk Henny. Panggil saya. Iya, duduk dulu. Ada apa ya Bu? Hen, kamu belum bayar uang les ya? Kayak tadi aku cek udah 3 bulan loh kamu belum bayar. Kenapa kok kamu belum bayar sih? Belum ya Bu? Iya kamu belum bayar. Kamu harus segera bayar loh. Soalnya emang ketentuan di tempat les ini kamu harus bayar. Kalau enggak ya kamu udah nggak bisa ngeles di sini lagi nanti. Iya Bu. Nanti kamu segera dilunaskan ya untuk pembayarannya ya. Iya Bu. Ya udah kamu habis ini ada kelas? Ada. Ya udah kamu boleh langsung ke kelas aja deh kalau gitu. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Iya. Henny. Kamu tadi kenapa dipanggil Bu Wendy? Enggak apa-apa. Beneran Hen, kamu cerita aja nggak apa-apa tahu. Nggak mau, aku malu ceritanya. Nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Jadi ternyata aku belum bayaran 3 bulan. Malah aku tadi habis beli tas lagi. Terus kemarin aku beli tas, aku udah nggak ada uang. Ya ampun Hen. Nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Aku ada tabungan kok Hen. Yang bisa buat kamu untuk bayaran dulu. Itu kan punya kamu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa lanjut les dulu. Nggak mau ah. Nggak mau. Nggak apa-apa Hen. Beneran? Beneran kok. Kamu baik banget deh, makasih ya. Yang penting kamu les ya. Oke, aku janji deh aku akan mulai nabung. Makasih. Sama-sama. Yuk kita belajar. Yuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan kita bisa kembali ibadah ya. Adik-adik kita mau dengar firman Tuhan yuk. Sikap duduknya yang terbaik buat Tuhan. Ya gak ada yang lagi sembari makan, sembari main handphone, sembari goda-godain adiknya atau kakaknya. Semuanya harus fokus dengerin firman Tuhan hari ini. Adik-adik kakak Debbie mau cerita. Minggu lalu ada yang inget gak ceritanya tentang apa ya? Tentang tokoh Alkitabnya siapa? Ada yang ingat? Pinter, tentang Yusuf ya. Jadi adik-adik, Yusuf ini sudah menderita hidupnya sejak dia muda adik-adik. Sejak dia umur 17 tahun, dia udah dikhianati sama saudara-saudaranya. Kalau adik-adik baca di Kejadian 54 ayat 1 sampai 21, adik-adik boleh baca di rumah tentang kisah Yusuf. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti tahu cerita Yusuf nih. Pasti kan rajin baca Alkitab semua, rajin dengerin firman juga, pasti ingat cerita tentang Yusuf. Nah, setelah dia dikhianati sama saudara-saudaranya, Yusuf ini akhirnya dibuang ke sumur. Terus abis dibuang ke sumur, kakaknya mikir kalau dibuang doang kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat keuntungan apapun. Akhirnya kakaknya berinisiatif untuk menjual si Yusuf ke orang-orang Midian adik-adik. Setelah orang-orang Midian beli si Yusuf sama kakak-kakaknya itu, akhirnya orang Midian juga jual Yusuf. Kemana? Ke Potifar. Akhirnya jadi budak di Mesir adik-adik. Tapi
Yusuf tidak merasa kecewa karena udah dijual, dibuang ke Mesir jadi budak. Yusuf tetap melakukan yang terbaik adik-adik. Dia tetap rajin kerjanya di rumah Tante Potifar. Ya, dia bertanggung jawab atas semua yang dimiliki sama Potifar adik-adik. Setelah karena si Yusuf ini ganteng, terus rajin, baik hati, Tante Potifar ini akhirnya suka sama si Yusuf dan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Yusuf gak mau adik-adik dan akhirnya difitnah sama si Tante Potifar ini. Akhirnya Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di penjara, Yusuf kenapa adik-adik? Bener, ketemu ya sama 2 orang, yaitu juru minuman dan sama juru roti. Nah, mereka bermimpi, akhirnya Yusuf diberikan hikmat sama Tuhan untuk menafsirkan mimpi mereka. Yusuf padahal sudah bilang, kalau kamu keluar, ingat ya sama saya ada di dalam sini yang bantu kamu untuk mengartikan mimpi kamu. Tapi dia gak diingat adik-adik, dia dilupain. Tapi Tuhan bikin hidupnya terus naik karena dia dapat dipercaya. Dimanapun dia ditempatkan dia dipercaya adik-adik. Di penjara dia juga dipercaya sama kepala penjaranya. Nah adik-adik, Tuhan memberi dia kesempatan untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun adik-adik. Raja Firaun bermimpi, akhirnya dibilangin sama si Yusuf kalau raja harus mempersiapkan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Di seluruh dunia bahkan. Nah mungkin si Yusuf ini adalah satu-satunya orang yang ngajarin tentang menabung. Sedari masih ada yang kita miliki, kita harus tabung. Dia satu-satunya orang di dunia ini yang ngajarin tentang menabung adik-adik. Kalau gak ada Yusuf mungkin Mesir ini akan ya udah kan lagi berlimpah gitu ya, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan dia gak tahu. Karena mereka gak ngerti masa depan, gak bisa melihat apa yang terjadi 7 tahun ke depan, bahkan lebih dari 7 tahun ke depan mereka gak bisa lihat. Tapi Yusuf diberikan hikmat sama Tuhan bahwa harus mempersiapkan 7 tahun masa kelaparan adik-adik. Akhirnya Yusuf dibawa naik sama Tuhan hidupnya adik-adik. Dia akhirnya menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir untuk mempersiapkan masa kelaparan itu. Dan puji Tuhannya lagi karena keberadaannya si Yusuf jadi berkat buat keluarganya. Keluarganya datang ke Mesir untuk membeli stok makanan. Karena udah kelaparan nih di mana-mana. Di dunia udah kelaparan. Cuman Mesir yang punya stok makanan berlimpah adik-adik. Karena tadi menabung. Karena tadi Yusuf mempersiapkan semuanya untuk masa-masa itu. Kalau tadi kita lihat video awal tentang kakak-kakak yang main drama tadi. Kalau mereka punya uang tuh disisihkan untuk masa depan. Untuk kita gak tahu, tiba-tiba ternyata gak bisa bayar les. Mamanya mungkin gak kerja lagi, papanya tiba-tiba di PHK karena COVID. Terus tiba-tiba nunggak bayaran. Terus kalau kita gak punya tabungan, kita gak bisa bayar. Akhirnya kita gak bisa les lagi. Mungkin tadi Kak Heni gak bisa les lagi. Ya akhirnya belajar sendiri di rumah. Adik-adik ketika kita dikasih uang jajan, belajar sedari muda, kita harus bisa menyisihkan uang. Belajar dari kisah Yusuf ya, waktu Yusuf dipercaya untuk mempersiapkan masa 7 tahun kelaparan itu, Yusuf menabung, Yusuf menyisihkan untuk masa-masa itu adik-adik. Jadi adik-adik jangan foya-foya jajan yang banyak waktu dikasih mama papanya, tapi ingat dari kecil belajar untuk menabung gitu ya. Nah adik-adik balik lagi ke firman Tuhan yang tadi. Di dalam Matius 5 ayat 14 kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Matius 5. Di Matius 5 ayat 14. Sudah ketemu? Yang sudah bilang amin yuk. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi dengan iman ya. Bilangnya saya, ganti kamu jadi saya, oke? Matius 5 ayat 14.
Saya adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Kita adalah terang dunia. Seperti Yusuf tadi, dia adalah terang dunia, garam dunia untuk keluarga dan bahkan untuk Mesir, untuk warga di Mesir. Karena menyelamatkan masa kelaparan tadi adik-adik. Kalau bayangin kalau tidak ada orang seperti Yusuf yang diberikan hikmat sama Tuhan bahwa akan datang masa kelaparan itu, nggak akan ada cadangan makanan untuk masa-masa itu adik-adik. Tapi Tuhan kirim Yusuf, Tuhan biarkan Yusuf mengalami penderitaan-penderitaan sampai hidupnya terus naik. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan untuk bangsa Mesir, untuk keluarga-keluarga Yusuf adik-adik. Supaya mereka semua nggak kelaparan. Ya adik-adik, dimanapun kita berada, ingat satu hal tadi di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang tersembunyi di atas, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi adik-adik, kita adalah terang dunia. Kita sama-sama belajar untuk jadi dampak, untuk jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Itu dia firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yuk adik-adik, kita sudah mau selesai untuk minggu ini. Sebelum kita pulang, kakak mau ajak kita buat sama-sama kita berdoa sekali lagi. Kita mau menaikkan pujian ini bareng-bareng. Kita mau mengucap syukur sama berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah menari, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati ya Bapa supaya firman yang disampaikan hari ini Tuhan bisa kami mengerti, bisa kami lakukan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Kau juga berkati ya Bapa dimanapun kami berada Tuhan, lindungilah kami selalu berserta dengan keluarga-keluarga kami juga. Kembalikanlah Bapa untuk kami semua supaya minggu depan bisa sama-sama lagi Tuhan beribadah walaupun melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you.